Agamaku kalau tidak Islam, ya, bukan agamaku. Ya, ini akan nyentel, Ibu. Dia tidak akan mudah dipengaruhi. Tren pacaran beda agama, ya, sebelum begitu masuk pandemi ngetren lagi. Dalam 3 tahun terakhir ini yang tadinya sudah agak melemah, ya, tren pacaran beda agama ngetren lagi, ya. Dan mereka musuh-musuh Islam mengemasnya dalam apa, Ibu? Humanisme. Bahwa masuk surga itu tidak tergantung agama. Yang penting berbuat baik. Agama itu racun, agama itu membuat orang tidak tentram, agama itu membuat orang tidak berdamai. Maka ya, semua agama itu sama, semua agama itu baik, semua agama itu benar. Masuk surga yang penting kita baik dengan sesama. Itu propaganda di luar, ya. Dan itu settingan komunis itu seperti itu, Ibu. Nah, maka kita tanamkan kepada anak kita bahwa yang baik, yang benar, yang menghantarkan masuk surga itu satu-satunya cuma Islam. Ya. Jadi anak kita mau main, anak kita mau kuliah keluar kota, mau kerja, ingat ya, jaga iman Islamnya. Ya. Anak perempuan saya sudah kerja di Semarang. Dia bilang, "Mah, pengen ini apa? Pengen nyoba mau pindah ke Jakarta." Saya bilang, "Oke. Tapi saya punya saran satu. Jangan pernah tinggalkan Islam, jangan pernah tinggalkan ibadah Islam." Itu jadi pagar saya. Kalau kamu bisa, dan masih ada yang lain, saya bilang, kalau kamu bisa memenuhi itu silahkan. Ya. Sebab banyak, Ibu, kasus yang saya tangani masih kecil Islam, ya. Yuk, apa Al-Quran barusan, Bu, apa ya namanya? Saya tuh rasanya hancur berkeping-keping gitu, ya. Saya nangani sebuah kasus, ya. Anak itu Islam sejak kecil, TK-ne TK Islam, SD-ne SD Islam, terus masuk pondok, ya. Lulus pondok, dia nggak neruskan, dia kerja, ya. Lah, ternyata di tempat kerja ini, ya, dia ketemu laki-laki. Dia di tempat kerja itu dia pelayan toko. Tokone ya tokone wong Islam. Tapi kan sing blonjo ora kabeh Islam toh. Iya ndak? Ketemu laki-laki non muslim, berawal dari belanja, waiting tradition because kulinten, ya, karena hampir setiap hari ketemu, lama-lama pacaran. Padahal lulusan pondok loh, Bu, pacaran. Nah, tahu-tahu bilang sama kakaknya, padahal mereka sudah yatim piatu, padahal masih Mbak Yune iki aktivis loh, piye? Bilang sama kakaknya, saya mau nikah dan mau masuk Kristen. Kakaknya nemuin saya ke sana. Diajak ketemu, saya tadinya susah banget.
Saya bilang, Mbak, kok kamu mau pindah Kristen, kenapa enak aja? Di Islam banyak aturan. Ya, sana aturannya nggak banyak. Udah disampaikan apa-apa, sudah ini moto picek kuping budek lah kasarannya. Udah susah. Saya tanya kakaknya, berapa lama dia ini berhubungan? Kok sampai saya tanya, kamu sudah ke gereja, Mbak? Sudah kataksasi? Sudah. Ya wes, kok sudah kataksasi, berarti dia sudah pendalaman Alkitab. Ya. Dan dia bilang kan semua agama itu baik toh, Bu. Kristen juga mengajarkan cinta kasih, salahnya apa? Kristen juga mengajarkan tidak boleh membunuh, apa salahnya? Saya bilang salahnya tidak diperintah Tuhan untuk beragama Kristen. Tuhan tuh nyuruhnya Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah Allah, ya, masuklah kamu ke dalam Islam dan kafah. Ya, dan agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Berarti selain Islam tidak diridhoi Allah, ya, selain Islam tidak masuk surga. Nah, maka Ibu, yang kedua tadi, kok yang pertama posisi Allah, yang kedua ini tentang Islam ini harus betul-betul ditanamkan. Sehingga apa? Anak itu punya kebanggaan jadi orang Islam. Aku bangga jadi Muslim. Aku bangga agamaku Islam. Ya. Karena kan di luar itu propagandanya, di samping yang negatif yang seperti itu, propagandanya itu Islam itu radikal, Islam itu keras. Ya. Nanti kalau kamu mencuri dipotong. Ya karena mencuri tidak dipotong tangannya, maka orang korupsi, malah dicekel KPK, malah dada-dada karo guyu kayak artis. Ya. Selingkuh. Nanti kalau kamu neng Islam kamu pacaran kamu dirajam. Lah karena pacaran nggak dirajam, selingkuh itu indah. Saya lupa kemarin saya baca di mana, saya cari, saya nggak ketemu gitu ya. Saya cuma baca sekilas bahwa Indonesia ini tingkat perselingkuhannya nomor 2 di Asia. Tingkat perselingkuhan. Belum tingkat aborsinya. Ini tadi. Karena apa? Propaganda di luar sana, ajaran Islam itu sebuah tali yang mengikat kenceng banget sehingga orang-orang iso obah. Padahal diikat dengan tali agama ini kenceng banget ini supaya apa? Supaya jalan kita benar. Tapi propaganda di luar itu pelemahan. Ya. Wong Islam ki ora iso akur karo sapa-sapa. Yang dimunculkan itu yang seperti itu. Ya, dilala sekarang banyak sekali kasus ya. YM kasusnya tuh kan Ustadz nipu. Itu yang dimunculkan. Ya. Sementara si Kribo itu ya, yang mengatakan Al-Quran itu tidak benar, itu justru diviralkan. Ya, Habib palsu itu, si Kribo itu diviralkan. Ini untuk apa? Ini brainwash pelemahan terhadap Islam. Supaya apa? Oh, anak-anak kita yang tidak paham ternyata Islam itu salah. Kan dengan adanya ini toh Bu, setan kotak tipis gepeng ini ya, orang mudah mengakses segala macam, mudah mengakses ya. Dengan demikian benteng dari orang tua tentang agama ini penting Ibu, penting sekali ya. Jadi tidak cukup kita mengandalkan di sekolah, tapi bagaimana kita membersamai anak.
khususnya dalam penanaman agama ini. Ya. Kristen punya proyek 2020 Indonesia mayoritas Kristen. Mayoritas itu tidak harus jumlahnya Indonesia wong Kristen kabeh. Tapi mayoritas dalam kekuasaan, saiki coba, yang berkuasa di Indonesia itu siapa? Siapa yang punya kebijakan? Opung kan? Seorang opa toh? Ya, saya menyampaikan itu dari tahun 2005-2006. Indonesia mayoritas Kristen. Mayoritas itu tidak harus semuanya Kristen kabeh. Tapi silahkan bajumu kesingmu je Islam, jeroane ngrusak Islam. Ini tadi loh. Ya. Dimunculkan kakune Habib yang kribo, tapi bilang Quran itu salah. Ya. Yang benar adalah Trinitas. Saya lihat videonya itu karena saya dikirimi teman saya, Bu iki piye? Itu saya, ya Allah, kalau kita yang wes kajian ngene iki bisa menyaring, lah yang belum. Terus anak-anak remaja kalau dia dapat share-sharean seperti itu, ya. Terus yang dimunculkan yang seperti Abu Janda seperti itu, ya. Maka ini takut kita kepada Allah ketika anak kita tidak berpegang teguh, memegang teguh agamanya, ini takutnya sama Allah. Yang ketiga, setelah agamanya, maka yang ketiga, lemah di dalam memanfaatkan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Ya. Bu, anak kita masukkan ke sini apa Al-Quran? Apakah kita bisa menjamin sampai nanti dia dewasa mau ya menghafal Al-Quran terus? Ini butuh ya, butuh kalau tanaman butuh disirami terus, butuh dipupuk terus. Ya. Program komunis salah satunya adalah mengeliminir fungsi Al-Quran. Ya, mengeliminir fungsi Al-Quran sehingga orang tidak lagi menganggap Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup. Maka mumpung membaca Al-Quran masih bebas, yuk manfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Maka manfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran bersama anak-anak kita. Ya Bu. Maghrib, setelah sholat maghrib kumpul bareng. Adik tadi di sekolah sampai surat apa, yuk kita baca bareng. Ya, hafalan bareng. Ibunya yang murojaah. Ya, sempatkan ibu, sempatkan. Saya dulu ibu dari kecil ya, kalau pagi begitu azan, karena rumah saya tidak jauh dari masjid, ya bilalah kalau punya rumah itu dekat masjid. Ya, pagi begitu azan berkumandang, ibu saya membangunkan kami, gosok gigi, cuci muka, minum air putih, kemudian duduk bersama orang tua, baca satu ayat. Setelah itu ibu saya menerangkan apa yang kita baca. Kemudian doa bersama, masing-masing anak dikasih pokok doa, kamu doakan keluarga, kamu doakan yang sakit. Saya yang lebih kamu mendoakan jemaatnya Tuhan, ya. Nanti bapak saya mendoakan bangsa dan negara.
baru habis itu aktivitas 10 menit. Ya. Malam sebelum tidur kumpul lagi. Ya, baca Alkitab lagi. Kalau ibu saya pergi ngisi, ibu saya ceramah penginjilan, ya, maka saya bertiga dengan adik saya. Ya, ibu saya sudah nanti yang dibaca, ya, Alkitab ayat ini, ayat ini, ayat ini. Kalau kamu bisa menjelaskan, jelaskan. Kalau tidak dibaca saja, habis itu berdoa bareng. Tidur, ibu saya bawa kunci sendiri. Besok pagi ditanya sama ibu saya, tadi malam baca Alkitab enggak? Baca. Apa? Ini. Itu yang tidak ada perintah taat. Lah kita kan ada perintah Quran surat Al-Alaq ayat 1 Iqra. Bagaimana implementasi di dalam keluarga kita masing-masing? Saya tidak menghakimi, tidak menghukumi, tapi mari kita introspeksi diri. Bagaimana implementasi di dalam keluarga kita masing-masing di zaman yang milenial, di zaman internet seperti ini, di zaman globalisasi seperti ini. Ya. Namanya alat komunikasi, TV semakin canggih, ada TV digital segala macam, saya nggak tahu tuh TV digital kising piye. HP semakin canggih, tapi bagaimana kita tetap meluangkan waktu untuk membaca petunjuk yang lebih canggih lagi, karena itu dari Allah. Ya, dalam keluarga kita. Ya. Mosok sing nyanyi wong Kristen. Ya. Lihat saya pakai mahkota dari surga karena rajin ke gereja. Nah, mereka mau tidur di gereja aja nggak bakal masuk surga. Innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Enggak bakal masuk surga karena selain Islam ditolak Allah. Kenapa bukan kita yang nyanyi? Lihat saya pakai mahkota dari Allah karena anak saya hafid Al-Qur'an. Ya, maka mari ibu-ibu, ya, kita bumikan Al-Quran ini dari keluarga kita masing-masing. Ya, mumpung membaca Al-Quran masih bebas. Bayangkan kalau kita seperti di Uighur, baca Al-Quran disetrum, tendang, hari, ya, karena memang musuh Islam ini, ya, berupaya untuk menghancurkan. Raja Perancis Louis ke-9 ketika kalah di perang salib di Masruro, dia bilang, tidak akan bisa mengalahkan orang Islam selama mereka masih berpegang Al-Quran. Maka ketika itu dikirimlah anak-anak muda Kristen untuk mempelajari Al-Quran, bukan untuk mengimani, tapi mencari senjata untuk ditembakkan. Bayangkan tahun 1209, sekarang ini pelurunya dinggo. Kepada yang awam, Bu, baca Quran surat Anas. Katakanlah dia Tuhan manusia. Tuhan manusia itu siapa? Yesus. Berarti kan Quran ibu menyuruh beriman kepada Yesus. Baca Al-Fatihah sehari berapa kali? Ya, ibu bilang ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana?
Di dalam kitab Yohanes jalan yang lurus itu hanya ada pada Yesus. Berarti jalan yang lurus itu Yesus. Itu ibu baca Al-Fatihah setiap hari loh ya. Berarti harus ngikut. Yang tidak paham akan mudah. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Ya, kamu bilang orang Kristen Trinitas. Lah kamu lebih dari Trinitas. Ayat Al-Qur'anmu itu terjemahnya Tuhan bilang kami itu kan banyak. Seperti itu mereka. Bayangkan kerja keras mereka itu berantai. Berarti ada kaderisasi untuk menghancurkan Islam. Raja Perancis Louis itu ngomongnya tahun 1209. Tahun 1809 ya, Perdana Menteri Inggris Edward Gladstone bilang, percuma memerangi umat Islam, gak bakal menang selama di dada anak muda Islam bertengger Al-Quran. Tugas kita mencabut Al-Quran dari dada anak muda Islam. Musik, miras lebih menghancurkan umat Muhammad daripada sejuta meriam. Maka tanamkanlah kehidupan hedonis dan seks. 1809 sekarang 2022. Kalau dulu pada keranjingan dengan black metal, ya kabeh dongeng nangene. Ini simbol apa? Kambing ya, dan simbol Dajjal kan ya. Wah, nyanyinya dongeng ini. Dulu black metal itu ya adalah kepanjangan tangan daripada gereja setan ya, dengan lagu-lagu metal, cah-cah nom, wah keranjingan lagu metal. Lagu metal berlalu ya, walaupun masih ada, masuk K-pop. Wes. Dan sing kena K-pop ki biasane cah wedok. Wes. Sing cah lanang Mobile Legend. Dilarang. Umi, hadiahnya Mobile Legend nanti aku bisa ngumrohkan Umi. Pinternya musuh Islam. Ini ibu. Musik coba miras, hati-hati permen-permen ya. Saya tuh mbok nganti nangis putu saya njaluk sing jenenge Yupi rata kei. Kenapa? Dulu kan Yupi dibilang ada minyak babinya, habis itu ada sertifikat halal. Mbok nganti jengkelit wis rata tukoke. Ya. Makanan-makanan kita nggak tahu rekayasa genetika yang mereka lakukan lewat buah-buah. Ya, saya sampai sekarang tuh mau makan anggur itu saya pegang dulu. Yang anggurnya atos banget saya nggak jadi makan. Ya. Saya punya anak asuh, ya. Anak asuh saya sekarang dia dengan teman-temannya punya program menanami sepanjang sungai. Itu di daerah Wonogiri sana ada seorang pendeta ya yang punya perkebunan dan itu rekayasa genetika buah-buahan. Dan dia membagikan ke masyarakat. Ya. Rekayasa genetika makanan. Belum lagi makanan-makanan dikasih perangsang apa dikasih apalah kita nggak tahu. Hati-hati makanya. Miras. Kehidupan hedonis. Ada anak sampai bunuh ibunya gara-gara minta HP. Ada anak ngajar bapaknya gara-gara minta HP. Ya. Kehidupan hedonis, materialis.
Ya, saya tadi malam diajak makan anak saya di museum apa? Di museum dekat Simpang, dekat Tugu Muda itu. Saya bilang sama anak saya, Mama mulai masuk Semarang ini tahun 2006 di Masjid Asyifa. Kuwi sing jenenge museum kene iki nggone kumuh banget. Saiki dadi kaya ngene. Bayangkan. Kalau saya datang memang saya makan ya, tapi yang datang hanya untuk kongko-kongko. Minum sak gelas kopine mung semene iki. Ngobrole wiwit sak durunge isak nganti nggone tutup berapa jam waktu yang dihabiskan. Kafe-kafe ya. Gawe coffee make regane 1.500 dadi. Tempat kafe 20.000. 15.000. Nongkrong enak sambil menikmati, menghabiskan waktu. Ya, ini kehidupan hedonis. Dengan adanya pandemi, orang belanja pakai online. Teman saya itu nganti pusing. Sebentar-bentar datang paketan wong tuane sing kon bayar. Anak wis iso buka Shopee, Lazada, Tokopedia, pesen dhewe. Wong tuane sing kon bayar yo yen pas didit yen ora. Kehidupan materialis, seks, pacaran. Bulan depan Valentine Day. Ya. Peserta Valentine Day terbanyak anak-anak Islam. Valentine Day katanya hari kasih sayang. Kasih sayang apa? Hari maksiat. Wes. Kalau nggak punya pacar galau. Ya. Yang nggak punya pacar dianggap nggak laku. Ya. Sampai anak pondok pun pacaran. Saranane adik nggon pondok, satu pondok sama adiknya di Pondok Putra, ya kon dadi tukang pos, perantara, kakak sama kakak. Problem, ya pondok pun mengalami problematika pacaran di pondok. Ini sebuah grand design untuk menghancurkan. Neng ora kroso. Kita dimasukkan sebuah mesin perusakan nggak terasa. Belum lagi Schwemmer bilang, tugas kita sebagai orang Kristen bukan hanya menghancurkan muslimin, tapi memisahkan mereka dari Islam agar jadi muslim yang tidak berakhlak. Kalau ini sudah jelas banget, sing dirusak akhlaknya. Akhlaknya yang dirusak itu sudah terucap dari Schwemmer, seorang Yahudi yang mengepalai misionari Kristen. Apa yang mereka mau? Menciptakan generasi baru sesuai dengan kehendak penjajah. Apa kehendak penjajah? Sudah tidak beragama. Kalaupun beragama, agama itu tinggal sebuah label. Dalam hal ini agama Islam. Maka ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, bagaimana sekarang kita menjaga, ya ini sudah 8:30, saya belum lagi menyampaikan bagaimana kerja kapitalis sekuler dengan kebebasannya ini menguasai internet di negara kita. Mana ada internet sehat? Kalau tidak percaya, silakan ibu buka YouTube, nyariin pelajaran buat anak-anak. Nanti kan ada, ya saya ini kan guru listrik, saya mau ngajar murid saya memasang saklar tukar. Maksud saya sebelum besok pembelajaran biar murid saya punya gambaran. Tapi saya nyari dulu, ya nyari video memasang saklar tukar. Apa yang terjadi? Videonya tukar pasangan. Tukar pasangan itu kalau dulunya laki sama perempuan, sekarang laki sama laki, perempuan sama perempuan. Bayangkan kalau anak kita nonton kayak gitu. Kapitalis sekuler tidak berpikir mau merusak, tidak berpikir yang penting saya dapat keuntungan.
Dan ini yang terjadi di negara kita. Maka bagaimana sekarang Bu kita menjaga anak kita? Solusinya yang pertama, yuk belajar kepada Nabi Nuh. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 119 sampai 120, bagaimana Nabi Nuh mengingatkan terus kepada putranya. Belajar kepada Nabi Nuh. Endingnya nanti Allah yang menentukan. Nabi Nuh itu enggak bosen ngelengke terus. Maka Bu yuk elengke terus. Ya, tadi jangan sampai anak kita lemah akidahnya. Ingatkan posisi Allah, ingatkan tentang agamanya, ingatkan petunjuk hidupnya, ingatkan ya tokoh panutannya, pemandu dia siapa. Jangan bosen, jangan bosen, jangan bosen. Belajar kepada Nabi Nuh. Ya, bagaimana Nabi Nuh terhadap Kan'an? Ya. Nabi Nuh sudah bilang, nak masuk apa? Enggak, saya mau naik ke atas rumah. Air bah sampai atas rumah. Ayo nak masuk kapal, masuk kapal. Dia bilang saya mau naik ke gunung. Tapi dia tetap terus mengingatkan, ayo nak, ayo nak, ayo nak. Ayo Bu ingatkan Bu. Dilok ke cerewet yo ben. Dicerewet-cerewet ke yo ben. Mumpung isih iso cerewet. Ya. Yang kedua, belajar dari Nabi Lut. Nabi Lut itu ngelengke bojone. Bapak-bapak, ingatkan istri penjenengan, Pak, ingatkan Bu, peranmu itu sebagai pendidik. Aku kepala sekolah, neng kepala sekolah yo sing cetha belajar kepada Nabi Yakub. Di dalam Quran ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 133, bagaimana Nabi Yakub menjelang ajalnya bertanya kepada anaknya, kepada putranya, siapa yang kamu sembah sepeninggalku? Jadi mempersiapkan anak-anak kita ketika nanti kita meninggal. Ya, belajar ya kepada Nabi Lut sebagai seorang suami, mengingatkan istrinya, tapi sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, kepala sekolah, yuk belajar kepada Nabi Yakub. Ibu-ibu, yuk belajar kepada Asyah binti Musahim. Ndak bosan ngelengke, terus mengingatkan. Walaupun ada beda pendapat, ada yang mengatakan pada akhirnya dia dibunuh sama Fir'aun, tapi terus mengingatkan. Ya, jangan bosan. Ya, ingatkan terus. Yang kedua, ya, jangan kecewa ketika apa yang kita sampaikan nampaknya belum ada hasilnya. Bu, saya itu ngopeni anak bawaan suami saya mulai kelas 5 SD. Saya bilang, "Le, mamaki masuk Islamnya belum lama. Yuk moco Al-Quran, yuk ngaji. Saya ajari untuk mandiri dan lain sebagainya." Waktu itu dia itu muanya banget dengan saya. Ya, saya disiplinkan waktunya sholat, saya oyak-oyak dan lain sebagainya. Ya, saya mama setiap kali seperti itu. Sampai satu ketika ya dia lari ke tempat mbahnya, saya diamkan aja. Akhirnya pulang lagi. Dia merasakan hasil didikan saya ketika dia pisah sama saya, dia kuliah ke Bandung, ke ITB. 3 hari dia di sana, dia WA saya, "Mama, ternyata apa yang mama didikkan sekarang terasa ketika saya jauh dari mama." Bayangkan kok waktu itu saya kecewa. Es karepmu dudu anakku. Aku rak mau ibu sambungan karepmu. Bayangkan kalau pada waktu itu. Ya.
Tapi saya enggak. Terus saya sampaikan, ayo bangun, sholat subuh, terus ngaji, ya, taruh sendal yang betul, makan sambil duduk. Terus saya ingatkan terus, pacaran, ndak boleh pacaran. Yang gue seneng karo cawe dok, bilang tak tembung. Ya, dia merasakan ketika dia sudah bisa dengan saya. Maka ibu jangan kecewa, ojo kecewa. Ya jangan kecewa ketika peringatan kita seakan-akan tidak digubris. Jangan putus asa. Ini loh Bu, jangan putus asa. Lihat bagaimana ya Habil mengingatkan kakaknya, dia tidak putus asa, dia ingatkan walaupun akhirnya dia dibunuh, dia tetap mengingatkan, dia nggak putus asa. Yang selanjutnya Bu, jangan putus berdoa. Ya, kan kita pengen punya anak yang kurota ayun, pengen punya anak yang soleh-soleha. Doakan terus, sebut namanya. Ya, di Kristen itu ada lagu, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Ibu, ketika kita berdoa, kita menyebut nama anak itu, anak walaupun sak bandel-bandel anak, dia merasa ada sebuah perhatian yang luar biasa dari orang tuanya. Ya, sebut nama anak-anak kita ketika kita berdoa. Dan Rasulullah bersabda, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Saiki zaman internet, ibu yo ojo gaptek. Ya, jangan malu bertanya. Bu, yo ngerti Facebooke anak, yo ngerti Instagrame anak. Ning awake dhewe jangan larut di situ. Tahu IG, jangan sampai anak kita ngomong IG awake dhewe ra mudeng. Tahu Facebook, ya, dan yang lainnya, ya. Kita perlu tahu, karena apa? Itu salah satu senjata yang digunakan untuk merusak. Jadi jangan sampai saya pokoknya aku HP ku mau tanggo SMS karo WA tok liyane mbuh ra ngerti. Jangan. Bila perlu sekali-sekali kita minta ke yayasan ada pelatihan, ya, untuk ibu-ibu paham tentang IT, tidak masalah. Kita paham, kita perlu tahu. Ya, karena tadi Rasulullah berpesan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zamannya zaman teknologi seperti ini, zaman internet. Ya kita mesti tahu. Ya, tapi jangan kita kemudian nggak boleh pakai HP. Ya, di rumah dia nggak pakai HP, nanti dia ke tetangga kita nggak tahu. Ya, tapi bagaimana pendampingan ketika menggunakan HP? Pendampingan ibu, ya. Pendampingan ini, saya sama cucu saya bilang boleh buka. Saya kasih waktu dia habis sholat asar, ya saya kasih waktu untuk lihat YouTube, lihat video, ya. Tapi didampingi. Kalau saya belum pulang, didampingi sama kakungnya. Mana yang boleh dibuka dan mana yang tidak. Perlunya pendampingan. Maka ibu-ibu yang punya bisnis online, ya, luangkan waktu buat anak-anak. Karena ibunya pun dijauhkan tanpa terasa. Lewat apa? Bisnis online. Umi sibuk nih loh, udah kamu pegang HP ini, Umi ini loh langganannya oke banget. Anak buka sak penake dewi. Terjadi ibu di sekolah penghafal Al-Quran. Umi wah, waktu pandemi kemarin pesanan dia banyak sekali. Anaknya cekali HP, wanake buka video porno kelas 5 SD, tontonannya wis video porno. Ya, maka HP itu alat, dan itu alat yang dipergunakan oleh musuh-musuh Islam untuk masuk ke rumah kita,
tanpa kita tahu. Tapi bagaimana kita bisa menguasai musuh itu untuk tidak memporak-porandakan keluarga kita. Sudah 8:30 lebih ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Ibu, jagalah putra-putra panjenengan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ada kekurangan itu karena kebodohan saya, ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Waktu saya kembalikan pada Ustazah Sofi.